أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11 di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kemenangan atau kesuksesan tentang orang-orang yang beriman. Ternyata kategori pertama dari mereka yang sukses adalah mereka alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian kategori kedua orang beriman yang sukses adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di antara mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang wasting time, yang membuang-buang waktu, yang tidak bermanfaat, yang unfaedah kalau kata anak millennials. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka. Dan mereka ini adalah orang-orang beriman yang beruntung. Kenapa? Karena mereka sangat-sangat menghargai waktu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Barulah setelah itu Allah menyebutkan tentang zakat, barulah setelah itu Allah menyebutkan tentang amanah, barulah setelah itu Allah menyebutkan tentang kehormatan, kemudian Allah menyebutkan kembali walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mendapatkan surga firdaus salah satunya adalah karena mereka menghargai waktu. Jadi Masya Allah tabarakallah, surah Al-Mu'minun ini menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau mungkin kita pikir orang yang sukses, anak muda yang sukses adalah anak muda yang kuat puasa mungkin. Mungkin kita berpikir anak muda yang sukses adalah anak muda yang namanya kuat tahajud mungkin. Ya, itu semua adalah bagiannya. Tapi ternyata yang digarisbawahi oleh Al-Quran adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan sesuatu al-lagwu. Al-lagwu ini adalah sesuatu yang anfaedah gitu.
anfaedah dan membuat Anda kecanduan di dalamnya. Contoh ada misalnya teman-teman yang nonton serial, misalnya serial drama gitu ya. Setiap di ending dari satu episode, maka episode itu akan membuat Anda mengatakan, aduh minggu depan gimana nih episodenya nih. Aduh minggu depan si pelakor nih gimana nih. Kan setiap ending episode akan membuat Anda terikat untuk menonton episode selanjutnya. Kemudian begitu pula yang lainnya. Sebuah game maka akan Anda membuat ketika Anda kalah di stage 2, maka Anda akan berusaha untuk main lagi supaya Anda berada di peringkat pertama. Ternyata ketika bermain lagi Anda berada di peringkat ketiga dan itu akan membuat Anda kecanduan. Itu yang disebut dengan al-laghu dalam Al-Qur'an. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman, mereka sungguh beruntung ketika mereka mampu yang namanya tidak menjadikan ini prioritas. Syam tidak mengatakan Anda tidak boleh menonton drama, Anda tidak boleh bermain game, tidak. Tapi tidak menjadikan mereka adalah sesuatu yang sangat prioritas dalam tubuh, sehingga dalam hidup kita, dalam tubuh kita atau dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga sesuatu yang lebih penting yang lainnya dilupakan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa yang dilupakannya? Oh, yang nomor satu tadi, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berapa banyak teman-teman di luar sana yang bertanya nih, Bang Ali. Mereka bertanya, gimana sih caranya khusyuk dalam sholat? Emang kenapa? Pas sholat tuh mikirin yang lain gitu. Iya, karena terlalu banyak al-laghu dalam hidup kita. Terlalu banyak sesuatu yang menjadi parasit di dalam hidup kita. Yang menjadi pengganggu dalam hidup kita. Yang mengisi waktu-waktu luang kita. Sehingga kita susah mendapatkan yang namanya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berapa banyak di antara teman-teman kita sudah mau takbir masih buka handphonenya gitu. Yang lebih parah kalau bukan notifikasi it's okay. Ya misalnya sesuatu yang penting, mungkin ada telepon dari sesuatu yang penting atau seseorang yang penting. Tapi kalau teman-teman yang mungkin menghabiskan waktu untuk dinonton semua story-nya orang lain. Bahkan sudah ada notifikasi di Instagram mereka mengatakan Anda sudah melihat seluruh beranda gitu. Anda sudah melihat semua story orang lain gitu. Berapa banyak waktu yang Anda punya sehingga Anda sempat untuk yang namanya menonton semua story orang lain. Maka Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Karena hal-hal yang membuat kalian lalai inilah yang membuat kalian susah untuk khusyuk dalam salatnya, begitu pula susah untuk mengeluarkan zakatnya. Ada hubungan juga dengan zakat ternyata waktu luang ini. Ternyata orang-orang yang mengatakan bahwasanya kan zakat itu ada nisab, ada haulnya, ada waktunya gitu. Banyak yang mengatakan nanti deh, sibuk dulu, kerja dulu, nanti aja bayar zakatnya, nanti. Akhirnya kewalahan, nelpon ustadz, bagaimana bayarnya ini. Kenapa? Terlalu banyak al-laghu, terlalu banyak sesuatu yang menyibukkan dirinya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang anfaedah lah istilahnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizzakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga yang namanya kehormatannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kemudian ayat ini juga berbicara tentang bagaimana kita menjaga kehormatan. Berapa banyak teman-teman di luar sana menghabiskan waktunya untuk pacaran misalnya. Mungkin di luar sana teman-teman menghabiskan waktunya untuk menghabiskan waktu bersama dengan lawan jenisnya. Kami juga tidak sok suci atau mengatakan kami tidak berbuat demikian. Akan tetapi terlalu banyak teman-teman yang rela menjadi bucin nih. Akhirnya habis waktunya. Jadi bucin, budak cinta ya kalau istilah anak-anak sekarang, istilah teman-teman sekarang itu bucin. Jadi budak cinta, teleponan sampai 3 jam, sampai sahur, sampai imsak, sampai dia lupa untuk makan sahur. Kenapa? Karena jadi bucin, teleponan malam-malam. Dia tidak gunakan waktu, apalagi sekarang PSBB, WFH dari rumah sekarang. Kita bisa terawih sendiri di rumah. Kata mereka, saya nggak punya waktu untuk terawih di rumah. Gimana Anda bisa punya waktu untuk terawih di rumah? Kalau 5 jam waktu malam, 3 jam waktu malam Anda gunakan untuk teleponan, untuk video callan, habis waktunya. Dia bilang, bagaimana sih Ustaz tipsnya untuk bisa khatam Quran? Jangan jadi bucin dulu kalau mau khatam Quran di bulan Ramadan. Kalau kau jadi bucin, tidak ada waktu untuk Al-Quran, tidak ada waktu untuk terawih, tidak ada waktu untuk tahajud. Maka disebutkan juga dalam ayat ini, walladzina hum li furujihim hafizun
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Allah pun berbicara tentang amanah. Kenapa amanah? Karena kadangkala karena kita menyia-nyiakan waktu, lupa kita menunaikan amanah. Nanti aja deh, gue udah janji sama dia, udah janji sama dia, udah janji sama dia. Tapi karena yang namanya menyia-nyiakan waktunya, entar, dipending, akhirnya amanah ini pun tidak yang namanya terlaksana. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian dikatakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kemudian Allah janjikan kepada mereka, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Mewarisi berarti udah ada sebenarnya. Allah sudah siapkan sesuatu untuk orang-orang ini, orang-orang sukses ini, orang beriman yang sukses untuk memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin untuk sholat yang lebih khusyuk, untuk zakat yang lebih tepat waktu dan hitungannya, untuk kehormatan yang lebih dijaga, untuk amanah yang lebih dijaga pula. Maka Allah sediakan bagi mereka surga Firdaus yang mereka warisi gitu. Warisi berarti sudah ada sebelumnya. Berarti kata Allah, jangan habiskan waktumu untuk investasi yang sebenarnya temporary. Banyak orang-orang menghabiskan waktunya untuk dunia yang temporary gitu. Banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk dunia yang ternyata dunia ini adalah temporary. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, mereka berlomba-lomba invest. Akhirnya hatta zurtumul maqabir. Mereka sadarnya ketika mereka masuk ke dalam kuburnya. Laula akhartani ila ajarin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Kalau saya bisa hidup semenit saja, sesaat saja, maka saya akan menjadi orang yang saleh. Tapi ternyata mereka terlalu menyibukkan diri untuk sesuatu yang tidak permanen. Padahal akhirat itu wal akhiratu khairun wa abqa. Dikatakan akhirat itulah yang sebenarnya permanen. Kenapa kita tidak menyibukkan diri untuk investasi untuk sesuatu yang permanen? Kenapa justru kita membuang waktu untuk sesuatu yang temporary? Contoh tadi di awal, temporary apa? Serial. Temporary itu apa? Game online. Masya Allah. Setan ini makin kreatif. Makin lama makin kreatif gitu kan. Makin kreatif membuat kita menghabiskan waktu kita tanpa kita sadari. Al-lagu yang diciptakan setan tadi di awal kita bahas. Itu semakin kreatif untuk membuat teman-teman milenial. Teman-teman anak muda di luar sana. Dan ini nasihat untuk Syam sendiri. Untuk menghabiskan waktu secara sia-sia. Karena tidak ada yang namanya kalau kita hitung-hitungan ya. Keuntungan apa yang akan kita dapatkan? Kata Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Karena sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu adalah yang terbaik. Jadi kalau misalnya kita di dunia dapat hadiah misalnya. Dan di akhirat itu akan ada sesuatu yang better daripada itu. Sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ketika kita mendapatkan reward di dunia. Yakinlah bahwa itu hanya temporary dan ada sesuatu yang permanen yang sebenarnya harusnya kita kejar, yaitu nanti sesuatu yang ada di kehidupan selanjutnya, bukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hamba yang lebih khusyuk, menginginkan kita untuk menjadi hamba yang lebih baik disebabkan karena apa? Disebabkan karena waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Bukankah tadi Qori'ah kita sudah membacakan satu ayat yang sebenarnya ini cukup untuk kehidupan dunia kita. Berkata ulama, seandainya Al-Quran itu cuma satu surah dan itu adalah surah Al-Asr, maka itu akan cukup untuk kalian modalnya. Wah, wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sering kami ilustrasikan ayat ini dengan seseorang yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Wal asr innal insana lafi khusr. Fi khusr itu adalah dalam kerugian atau dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia enggak sadar kalau sementara dia sedang membuang-buang waktunya. Makanya Allah ingatkan dia, wal asr, demi waktu. Entah kau di dalam rumah ataupun di luar rumah, engkau tetap menghabiskan waktu. Entah engkau sedang bekerja di kantor atau bekerja dari rumah, kalau malakul maut datang ya tetap datang aja.
Entah kau di luar rumah ataupun di dalam rumah, Ramadan ya 1 bulan aja, baik 30 ataupun 29. Entah kau di dalam rumah ataupun di luar rumah, yang namanya sholat ya still 5 waktu itu. Nggak ada yang berkurang, nggak ada yang bertambah. Bertambahnya adalah ketika apa? Ketika kita menambahkan dengan sholat tahajud. Ketika kita menambahkan dengan sholat sunnah. Maka Allah mengingatkan kita, lafi khusr. Orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya itu adalah orang-orang yang sedang tidak sadarkan diri. Maka apa yang pertama kali mereka harus lakukan? Kalau mereka tidak sadarkan diri, maka hal yang pertama yang mereka lakukan adalah harus sadar dulu. Maka Allah katakan illalladzina amanu, itu sadar dulu, beriman dulu, yakin dulu ada sesuatu yang lebih penting di luar sana, ada sesuatu yang lebih penting di depan matamu, yakni akhirat gitu. Illalladzina amanu, sadar itu enggak cukup. Harus wa'amilus sholihat. Wa amilus solihat. Dia harus yang namanya beramal soleh. Mereka dalam keadaan tidak sadar tadinya, mereka harus sadar dulu. Setelah itu amal soleh. Kemudian apa? Wa tawassaw bil haqq. Dan saling mengingatkan dalam yang benar, yang haqq. Wa tawassaw bis sabr. Gak hanya itu, mereka harus saling mengingatkan dalam kesabaran. Karena kadang-kala kita udah benar tapi nggak sabar gitu Bang Ali. Itu udah titik tertingginya sabar gitu ya. Baik, Ustadz Syam, ini memang era saat ini games tidak bisa terhindarkan. Games, ya kan? games. Okay. Jadi bahasanya mungkin kalau anak-anak milenial bilang main games boleh tapi jangan dimainin sama games. Jangan apa? Main games boleh tapi jangan dimainin sama games. Wah ini keren nih. Main games boleh tapi jangan sampai dimainin sama iya, games. Akhirnya kita terlena. Oke. Jadi kita yang kontrol kan gitu kan. Nah sekarang yang jadi mungkin PR, ya kita lagi di rumah sekarang ya. Artinya kalau orang yang nggak punya ilmunya maka ya akan menyia-nyiakan waktunya. Khususnya untuk mungkin yang udah umur gitu ya. Dia nggak tahu nih, nggak paham mau ngapain nih, mau ngapain ngabisin. Nah, ini gimana Ustadz? Istilahnya berita apa sih yang harus kita sampaikan sama mereka? Jangan sia-siakan waktu, walaupun di rumah tuh ada loh momen-momen untuk mengambil hatinya Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi apa yang namanya di luar ataupun di dalam rumah itu sama saja sebenarnya kan? Untuk yang namanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam surah Al-Kahfi. Kenapa sering banget kita ambil perumpamaan Al-Kahfi ini? Karena untuk pemuda, karena mereka juga adalah seorang pemuda. Waktu kami berkunjung safar ke sana, ternyata ziarah ke sana, ternyata dikatakan diriwayatkan mereka tuh umurnya 12 tahun sampai 16 tahun. Jadi mereka ini benar-benar kalau di zaman sekarang mereka yang sedang digandrungi oleh games tadi. Mereka adalah seorang anak muda ini, 7 orang pemuda Ashabul Kahfi ini. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar sedang gandrung dengan games, dengan serial. Seandainya mereka hidup di zaman sekarang ini. Pertanyaan sekarang, apakah mereka punya ilmu yang banyak? Apakah mereka ahli fikih? Apakah mereka hafal Quran? Apakah mereka hafal Injil? Apakah mereka yang namanya kelebihannya banyak? Oh tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah seorang pemuda biasa, fityatun amanu bi rabbihim. Satu-satunya modal mereka adalah amanu bi rabbihim. Lalu dari amanu bi rabbihim ini wazidnahum huda. Baru kami ketambahkan petunjuk atau huda kepada mereka, hidayah kepada mereka. Mereka adalah anak muda dan di dalam surah Al-Kahfi pun diceritakan tentang bagaimana mereka di dalam di dalam goa tersebut mereka tidak menyia-nyiakan waktunya. Disebabkan apa? Disebabkan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika mereka berada di depan goa, mereka berdoa, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan ya. Dari mulai bucin, hati-hati ya, jangan kelamaan nelpon, hilang semua antar ibadah kita ya. Sampai dengan akhlak-akhlak tadi, Masya Allah ya. Terima kasih Ustadz Syam ilmunya, Masya Allah ya. Jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saat lagi kita akan bertemu dengan Ustadz Bendri Jaisur Rahman dengan menata waktu untuk keluarga. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.